Ya, baik. Terima kasih Pak Budi dan Bu Tedi ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Ya, Bapak, Ibu, saya ingin membagikan renungan kita pagi hari ini sebelum kita berdoa. Ya, jadi temanya adalah hidup sebagai keluarga Allah. Mari kita buka, lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Ya, dia begitu menuliskan ini, katanya surat ini supaya dia tahu betul bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Tapi dia tahu Timotius akan tahu gitu bagaimana kehidupan sebagai keluarga Allah, sebagai gereja Tuhan. Nah, jadi ini saya pakai menjadi tema kita. Nah, dalam Ibrani 10 ayat 24-25, bagaimana gereja Tuhan gitu ya. Nah, apa yang dikerjakan sebagai anggota keluarga Allah. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Nah, sebagai orang percaya Kristus, ya Alkitab menggambarkan posisi kita sebagai gereja adalah salah satunya adalah sebagai keluarga Allah. Ada beberapa gambaran jemaat Tuhan ya dalam Alkitab kita belajar gereja Tuhan itu bisa sebagai mempelai Kristus, bisa sebagai tentara Allah, ya bisa juga sebagai bangunan Allah dan ada juga sebagai keluarga Allah. Ya. Jadi gereja adalah gambarannya sebagai keluarga Allah. Nah, ketika kita menerima Yesus, ya percaya pada Yesus, kita bukan hanya sekedar menjadi agama Kristen. Ya, kita bertobat, kita diselamatkan, dan status kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Dan saudara-saudara kita yang lain itu menjadi saudara di dalam Tuhan ya. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Karena itu, sebagai bagian dari keluarga Allah, maka kita harus tahu dan siap sebagai anggota keluarga Allah. Ada ciri-ciri, ada nilai-nilai sebagai anggota keluarga Allah. Kita harus hidup di dalamnya. Kalau tidak, maka kita jadi bukan sebagai bagian dari anggota keluarga Allah itu. Ya. Jadi ini penting. Nah, saya mencatat kira-kira sebagai keluarga, nilai-nilai keluarga itu kita bisa buat menjadi sebagai nilai keluarga kita di dalam Allah. Ya, ada beberapa ciri dalam keluarga jasmani kita yang kita bisa lihat dan harus terjadi juga begitu di dalam nilai-nilai keluarga rohani kita ya. Nah, nilai malah lebih tinggi nilai dari keluarga Allah ya sebagai keluarga rohani kita ini. Nah, bagaimana kita harus hidup atau bagaimana nilai-nilai keluarga Allah ini ya. Nah, yang pertama adalah siap untuk hidup bersekutu bersama. Tadi disampaikan, jangan kita meninggalkan persekutuan-persekutuan. Nah, sebagai anggota keluarga, kita harus hidup bersama, ya.
Karena nggak mungkin dalam satu keluarga tetapi tidak bersama, ya kecuali karena ada tugas, ada sekolah atau ada merantau gitu ya. Jadi kita tidak bersama, tetapi ada kerinduan dan pasti kalau dia berkeluarga dia harus bersama ya. Ada suami dan istri memutuskan menikah, maka pada saat itu pula mereka harus hidup bersama. Ketika mereka menjadi keluarga, dia harus bersama. Demikian keluarga Allah. Ya, kita harus ada kerinduan untuk bersekutu bersama. Itu sebabnya diingatkan jangan kita memiliki kebiasaan seperti orang-orang katanya, tetapi kita harus bersekutu bersama ya. Nah, kita harus memiliki kasih persaudaraan untuk ingin bersekutu bersama. Nah, kalau sampai kita tidak mempunyai keinginan untuk bersama, namanya kita tidak punya hubungan kasih persaudaraan. Ya, jadi mari kita bangun hubungan kasih persaudaraan di antara kita, sehingga ada kerinduan atau mengerti kita bahwa kita adalah saudara di dalam Tuhan, kita akan memiliki kasih, biarkan kasih itu tercermin dalam kehidupan kita, kita memiliki kasih persaudaraan yang rindu untuk bersekutu bersama. Ya. Jadi siap untuk hidup bersekutu bersama, hidup bersama. Ya. Yang kedua adalah harus siap berkorban. Ya, siap berkorban. Kalau dalam keluarga tidak ada hitung-hitungan ya. Ya, tidak ada di sana saya sudah terlalu banyak berkorban gitu, tidak ada hitung-hitungan. Tetapi yang ada adalah siap berkorban. Ya, kalau dalam keluarga saya dulu, saya ingat siapa yang paling besar, dia yang akan jadi yang masak, yang nyuci, yang nyapu rumah gitu. Ya, kita bertugas otomatis. Ya. Jadi ada nilai-nilai siap berkorban kalau dalam keluarga. Demikian dalam gereja Tuhan, dalam keluarga rohani kita, dalam keluarga Allah. Ya, kita harus siap berkorban, berbuat sesuatu bagi anggota keluarga kita yang membutuhkan. Mari kita saling memperhatikan katanya, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, semua itu adalah kata-kata untuk mau rela membantu orang lain, berkorban untuk orang lain, membantu saudara kita yang membutuhkan. Ya. Nah, yang ketiga adalah kita harus mau menyelesaikan persoalan. Ya, tidak ada keluarga yang tidak terlibat persoalan. Ya, dan setiap anggota keluarga akan selalu dengan rela hati, dengan semangat, dengan kerinduan untuk dapat menyelesaikan masalah. Ya. Bahkan kalau timbul masalah dalam keluarga itu, maka selalu sering kita dengar itu ya. Kalau dalam keluarga, sudahlah kita ini kan keluarga, untuk apa ribut. Nah, gitu misalnya ya. Kenapa? Karena kita harus selalu akan menyelesaikan persoalan. Baik karena persoalan yang timbul dalam keluarga itu karena dari pihak luar atau dari timbulnya masalah dalam keluarga itu. Pasti akan diselesaikan. Mari kita dalam keluarga Allah memiliki nilai-nilai seperti itu. Jangan biarkan persoalan yang kecil menjadi tambah besar, tetapi mari persoalan-persoalan besar diperkecil, bahkan persoalan-persoalan itu diselesaikan sedemikian sehingga mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Sebab di dalam keluarga Allah ada kasih. Kasih itu menutupi semua kekurangan, menutupi dosa. Dan bukan hanya ada kasih, Tuhan ada di antara kita yang siap untuk menolong menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Ya. Nah, yang keempat adalah kita harus siap saling menopang, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, supaya setiap anggota keluarga dikuatkan, setiap anggota keluarga dapat meraih kemenangan, mengalami kemenangan. Setiap kita
menjadi bagian untuk menopang, ya. Keluarga, tidak ada anggota keluarga yang tidak senang anggota keluarganya mengalami kemenangan. Malah setiap anggota keluarga akan menjadi supporter, ya, bagi kemenangan anggota keluarga yang lain. Mari Bapak Ibu, sebagai keluarga rohani, sebagai anggota keluarga Allah, kita menghidupi nilai-nilai keluarga ini, yaitu kerinduan untuk bersama, bersekutu bersama, kerinduan untuk mau siap berkorban, ya. Kita rela berkorban, tidak hitung-hitungan. Dan yang ketiga adalah kalau ada masalah, selalu diselesaikan dengan baik. Karena di dalam keluarga Allah selalu ada damai sejahtera. Setiap anggota keluarga selalu mencari damai. Dan yang terakhir adalah menjadi supporter bagi yang lain. Untuk menopang, mendorong, ya, menguatkan anggota keluarga yang lain. Sehingga setiap anggota keluarga mengalami kemenangan. Mari Bapak Ibu, mari kita jalankan nilai-nilai, ya, anggota keluarga ini, keluarga Allah di dalam Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kalau kita rukun bersama, kalau kita menunjukkan bagaimana nilai-nilai keluarga ini di dalam gereja Tuhan, maka Alkitab katakan ia akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Hidup kita akan berdampak bagi banyak orang. Ya, kota kita, Jawa Tengah, bahkan Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Jika nilai-nilai, ya, anggota keluarga ini, keluarga Allah ini nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan.